Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vitaminda Ayuntias, Zainul Saningrum, dan saya sendiri, Sama Sabila. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan program yang telah kami buat. Nah, program yang kami buat ini bertujuan untuk memudahkan guru mengelola nilai akhir siswa, dan dengan program ini juga guru dapat mengetahui hasil nilai akhir siswa, masuk kategori lulus atau tidak lulus, dan mutu A, B, C, atau D. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya, saya akan mendemonstrasikan penggunaan program pembelajaran melalui aplikasi Flogoritem. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Flogoritem. Setelah itu buka file program yang akan kita jalankan. Nah, pertama klik logo hijau yang bertuliskan run. Kita nomor urut. Kemudian nomor urut saya adalah nomor 48. Kemudian di enter. Nomor induknya. Kemudian di enter lagi. Nama Salman Sabila. Enter. Kelasnya 5B. Kemudian jumlah variabelnya 16. Nilai tugasnya kita buat yang bagus-bagus saja ya. 80. Nilai tulisnya 96. Kemudian UTS-nya 90. Kemudian UAS-nya 95. Nah, kemudian di sini akan muncul nomor urut saya adalah 48, nomor induknya 201.082, kemudian nama sama Sabila, kelasnya kelas 5B, nilai akhir saya adalah 97, kemudian saya masuk ke mutu A dengan keterangan lulus. Oke, selanjutnya adalah cara program ini berjalan di Flogoritem akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kami membuat program portal akademik untuk mengelola nilai akhir siswa menggunakan Flowgrid. Nah, di sini kita sudah disediakan main dan end. Main ini berfungsi untuk mengawali dan end berfungsi untuk mengakhiri program. Nah, untuk membuat program, kita klik tanda panah hitam ke bawah ini. Kita klik, di situ akan muncul berbagai pilihan. Dan untuk program ini, kami hanya menggunakan statement. Statement yang pertama kali kami pilih yaitu statement declare, yang berfungsi untuk mendeklarasikan apa yang akan kami deklarasikan. Nah, yang kami deklarasikan yaitu nomor urut, nomor induk, nama, dan kelas. Kemudian setelah statement declare, kami menggunakan statement output dan input. Output ini bertujuan untuk menampilkan kalimat yang akan kami tampilkan, yaitu ada selamat datang, ada fungsi dari portal, dan perintah-perintah untuk memasukkan apa yang harus dimasukkan seperti nomor urut, kemudian nomor induk, nama, dan kelas. Nah, kemudian untuk fungsi input sendiri, di situ nanti setelah perintah ditampilkan, maka kita akan diberikan kolom atau tempat untuk memasukkan nomor urut, nomor induk, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita menggunakan statement declare kembali. Di sini kita mendeklarasikan kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir. Nah, masih sama setelah declare kita menggunakan output dan input. Di sini kita menggunakan keduanya untuk
outputnya menampilkan kalimat seperti memasukkan jumlah kehadiran, memasukkan nilai tugas, dan lain-lain, dan inputnya digunakan untuk memasukkan berapa jumlah kehadiran, berapa nilai tugas, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita menggunakan menyusun output dan input tersebut, kita menggunakan statement assign ya. Assign di sini assign ini bertujuan untuk memasukkan rumus menghitung nilai akhir siswa. Di sini kami menggunakan rumus nilai akhir kehadiran dikali 0,05 ditambah nilai tugas dikali 0,25 ditambah nilai kuis dikali 0,5 ditambah nilai UTS dikali 0,25 ditambah nilai UAS dikali 0,30 dan nanti hasilnya dibagi atau totalnya dibagi 5 karena jumlah variabelnya 5. Kemudian setelah assign, kami menggunakan output kembali untuk menampilkan nilai akhir siswa. Kemudian kami menggunakan statement if. Statement if yang pertama kita gunakan nilai akhir lebih dari sama dengan 80. Kemudian ada nilai akhir lebih dari sama dengan 70 dan nilai akhir kurang dari 80. Kemudian nilai akhir lebih dari sama dengan 55 dan nilai akhir kurang dari 70. Dan yang terakhir nilai akhir lebih dari sama dengan 40 dan nilai akhir kurang dari 55. Untuk if yang pertama, jika lebih dari 80 maka output mutu A. Kemudian jika kurang dari 80 maka kurang dari 80 dan lebih dari 70 sama atau sama dengan 70 maka output mutu B. Kemudian jika kurang dari 70 dan lebih dari 55 atau 55 maka output C. Dan jika lebih dari 55 kurang dari sama dengan 50 maka output D. Jika kurang dari kurang dari 40 maka output mutu sama dengan E. Nah, setelah muncul output mutu tersebut, kalian menggunakan if kembali, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 70, maka keterangannya itu lulus, dan jika tidak atau kurang dari 70, maka output keterangan tidak lulus. Dan kemudian program akan berakhir. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana membuat program portal akademik nilai akhir siswa menggunakan kode blok yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah pemrograman menggunakan kode blok. Dan ini sebelumnya saya izin untuk off cam karena sedang mati listrik di sini. Nah, untuk pemrograman program nilai akhir siswa ini yang pertama kita menggunakan include IOStream. Kemudian pada baris kedua kami menggunakan include stream. Kemudian pada baris ketiga menggunakan include string. Kemudian baris keempat menggunakan include cstdlib. Kemudian menggunakan include cmet. Nah, fungsi dari include ini yaitu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada pada pemrograman ini. Kemudian pada baris ketujuh kami menggunakan using namespace std titik koma, kemudian menggunakan string integer string juga, kemudian double string. Nah, untuk integer main-nya, integer main ini merupakan fungsi utama dalam pemrograman di mana program ini nantinya hanya akan menampilkan variabel-variabel yang dituliskan pada fungsi ini. Nah, di sini kami menggunakan variabel string, yaitu ada nomor urut,
nomor induk, nama, dan kelas. Nanti akan menampilkan cout. Nah, cout ini berfungsi untuk menampilkan pesan tulisan. Nanti akan ditampilkan pesan tulisan selamat datang di portal akademik SDN Permata. Kemudian cout kembali menampilkan pesan portal ini berfungsi untuk mengelola nilai akhir siswa. Kemudian cout kembali, silahkan masukkan nomor urut. Nah, kemudian setelah ditampilkan checkout, silahkan masukkan nomor urut, kemudian menggunakan check-in. Nah, check-in ini berfungsi untuk menampilkan perintah untuk memasukkan data dari pengguna. Nanti penggunanya diminta untuk memasukkan nomor urut. Kemudian setelah memasukkan nomor urut, kemudian akan ada kembali checkout untuk memasukkan nomor induk. Nah, nanti akan menggunakan check-in. Nah, check-in-nya ini memasukkan nomor induk dari penggunanya. Kemudian menggunakan check-out lagi, masukkan nama, kemudian check-in check-in nama, kemudian check-out kembali, masukkan kelas, dan check-in lagi memasukkan kelas dari pengguna. Nah, integernya integer selanjutnya yaitu kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir. Nah, nanti akan menampilkan pesan yaitu menggunakan checkout, masukkan jumlah kehadiran, kemudian check-in jumlah kehadiran dari siswanya berapa, kemudian checkout kembali, masukkan nilai tugas, kemudian ada pesan lagi check-in yaitu untuk memasukkan berapa nilai tugas dari penggunanya. Nah, kemudian ada checkout memunculkan pesan checkout kembali yaitu masukkan nilai kuis, kemudian memunculkan pesan check-in yaitu kuis, checkout lagi masukkan nilai UTS, kemudian check-in UTS-nya berapa, kemudian checkout kembali masukkan nilai UAS, dan check-in memasukkan nilai UAS pada komputer. Nah, kemudian nanti setelah memasukkan nilai kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS akan menampilkan pesan berupa checkout yaitu nomor urut, nomor induk, nama, kelas, kemudian yang terakhir itu ada menampilkan dari nilai akhir yaitu yang menggunakan rumus yang telah dituliskan yaitu ada kehadiran kali 0,05 ditambah tugas kali 0,25 ditambah kuis 0,5, kuis dikali 0,5 ditambah UTS dikali 0,25 dan ditambah UAS dikali 0,3 kemudian dibagi 5. Kemudian nanti akan menampilkan checkout nilai akhir siswa adalah, jadi nanti akan menampilkan hasil dari nilai akhir siswa. Nah, tadi setelah memasukkan nilai-nilai tadi ada kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS, nanti akan menampilkan pesan berupa checkout yaitu nilai akhir siswa adalah. Nah, untuk pengkondisiannya kami menggunakan if, yaitu nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka akan menampilkan pesan mutu A. Nah, jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 70, dan nilai akhirnya atau lebih kecil dari 80, maka akan menampilkan pesan cout mutu B. Nah, jika nilai akhirnya itu lebih besar atau sama dengan dari 55 dan kurang dari 70, maka akan menampilkan pesan cout mutu C. Kemudian jika nilai akhir lebih besar sama dengan 40 dan kurang dari 55, maka akan menampilkan pesan cout mutu D.
Dan jika nilai akhirnya itu lebih kecil dari 40, maka akan menampilkan pesan cout mutu E. Nah, untuk pengkondisian yang kedua yaitu jika nilai akhir pengkondisian yang kedua yaitu menggunakan if juga. Nah, ini jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 70, maka nanti akan menampilkan pesan yaitu berupa cout keterangan lulus. Nah, jika nilai akhirnya ini lebih kecil dari 70, maka akan menampilkan pesan cout keterangan tidak lulus. Nah, nanti untuk terakhir yaitu menggunakan return 0. Nah, return 0 ini digunakan pada statement yang akan menyebabkan fungsi main dihentikan dan mengembalikan nilai 0 pada fungsi main. Nah, selanjutnya mungkin bisa dicoba untuk pemrograman melalui kode blocks ini. Untuk pemrogramannya nanti akan ditampilkan seperti ini, yaitu muncul tulisan selamat datang di portal akademik SDN Permata. Nah, portal ini berfungsi untuk mengelola nilai akhir siswa. Kemudian terdapat perintah silahkan masukkan nomor urut. Misalnya nomor urut siswa, misalnya nomor urutnya 31 dimasukkan. Nah, kemudian enter, kemudian akan memunculkan perintah kembali yaitu masukkan nomor induk, misalnya 1129. Nah, enter, kemudian akan memunculkan perintah lagi masukkan nama, misalnya masukkan nama siswa yaitu Yainun. Kemudian enter. Nah, akan memunculkan pesan lagi untuk memasukkan kelas. Kelasnya 5. Enter. Kemudian akan diminta kembali memasukkan jumlah kehadiran. Misalnya jumlah kehadirannya adalah 16. Enter. Kemudian akan menampilkan pesan untuk masukkan nilai tugas. Nah, diminta untuk memasukkan nilai tugas. Nilai tugasnya misalnya 76. Kita masukkan 76, kemudian enter. Akan diminta untuk masukkan nilai kuis. Nilai kuisnya 80. Enter, kemudian diminta kembali memasukkan nilai UTS. UTS 82. Enter, kemudian akan diminta masukkan nilai UAS. Nilai UAS-nya 80. Nah, kemudian nanti akan menampilkan hasil yaitu nomor urut 35 Yainun kelas 5, nilai akhir siswa 85 dengan mutlak keterangannya yaitu lulus. Seperti itu. Nah, nanti untuk mengulangi pada siswa lainnya bisa diklik enter, kemudian di play. Mungkin seperti itu untuk menjalankan program dari kode blok. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami dari kelompok 6 undur diri. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.